diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruhmu tudimi sahur turohaki, lau Bapa tarholongmu tudongaki. Sai patama diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruhmu tudimi sahur turohaki, main iya sata dohot parangeki. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Berilah kami hikmat-Nya Tuhan dalam perenungan yang kami dengar ini. Kiranya kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Rut 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Bapak Ibu, dalam kitab Rut ini kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan orang yang setia. Ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Karena pada saat ini, di konteks nats ini, Rut yang adalah menantu dari Naomi, setelah dia menjadi janda, mereka berdua mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hal makan, dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sulit bekerja, lahan tidak ada yang bisa diolah, sehingga mereka akhirnya mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Ada satu statement dari Rut kepada Naomi mertuanya. Kemanapun Naomi pergi, Rut akan ikut ke situ. Tuhan yang disembah oleh Naomi akan disembah oleh Rut. Artinya Rut menunjukkan kesetiaannya, Bapak Ibu. Benar saja, kemudian Naomi pulang kampung ke Betlehem. Dia melihat ada kemungkinan ada pengharapan di situ. Dan Tuhan membuka jalannya, Bapak Ibu. Di situ mereka mendapat pekerjaan dan mereka bekerja di ladang seorang bernama Boas, orang Moab, Bapak Ibu. Mereka tekun bekerja dan berbuah hasil. Lahirlah nats ini. Ada hal yang menarik di sini, di mana Boas adalah orang Moab yang pada umumnya tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak menyembah Allah Israel, Bapak Ibu. Mereka menyembah dewa-dewa. Tapi berbeda dengan Boas, dia menyembah dan percaya kepada Allah Israel. Dan Allah memberkati pekerjaan ladang Boas, Bapak Ibu. Dan di ladang itu pekerjanya adalah Naomi dan Rut, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa jika kita adalah orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang baik di luar sana. Kita akan bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan yang sama dengan kita, sehingga sebesar apapun masalah kita pasti akan terselesaikan, Bapak Ibu. Ini satu pesan kuat dari teks ini. Selain itu, kita juga menemukan bahwa Tuhan hendak berkata, kesetiaan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi hasil produktivitas kita dalam hidup, Bapak Ibu. Ini terlihat jelas ketika Boas yang berasal dari bangsa yang bukan penyembah Allah, mereka menyembah dewa-dewa. Ketika dia datang kepada Tuhan,
dia mendapat berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia melihat Tuhan bekerja secara luar biasa di ladangnya. Dan dia berkata kepada para pengikut-pengikut atau pekerja-pekerjanya, penyabit-penyabitnya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini satu statement yang luar biasa, Bapak Ibu. Seorang yang tidak kenal Allah, tapi kemudian dia melihat hanya di dalam Tuhan saja, hanya dalam Allah saja ada kemenangan, ada keberhasilan, dan dia mau ikut di situ. Akhirnya dia berhasil, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apa yang hari ini menjadi iman kita, kekuatan kita dalam hidup? Apakah kita percaya bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita menjadi orang yang disiplin, orang yang produktif, orang yang berhasil menemukan kelimpahan berkat? Apakah demikian, Bapak Ibu? Karena sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan itu bukanlah orang malas. Bukanlah orang yang malas berpikir, malas bekerja, yang hanya mengambil keuntungan dalam keuntungan yang pragmatis. Bukan demikian, Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh juga, Bapak Ibu. Maka iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu mempengaruhi produktivitas hidup kita. Sesungguhnya bukan hanya tentang materi atau duit, tapi segalanya, kesehatan, hubungan yang baik, anak-anak yang diberkati, pasangan yang diberkati, komunikasi yang diberkati, demikian juga rumah yang diberkati, apapun itu, Bapak Ibu. Maka tirulah apa yang telah firman Tuhan nyatakan ini dalam Rut 2 ayat 4. Boas percaya kepada Tuhan, Rut setia kepada Naomi, sehingga semuanya diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang kami dengar ini. Kiranya dapat kami lakukan, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh setia kepadamu. Kami mau serahkan semua apa yang kami kerjakan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya jika kami bekerja di dalam-Mu, semuanya pasti indah dan berhasil ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami kerjakan juga adalah usaha yang bisa kami lakukan. Namun keputusan terakhir, buahnya itu ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh karenanya, biarlah Tuhan kami senantiasa menggantungkan pengharapan kami kepadamu saja. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, berkati keluarga, berkati apa yang kami sedang kerjakan saat ini, kiranya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.